Selamat Hari Natal. Dalam sukacita, mari bersama kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, merayakannya dengan penuh penghayatan dan ucapan syukur. Barangkali ini akan menjadi Natal pertama yang berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Karena hari ini kita tidak dapat merayakan Natal dengan segala kemeriahan di gereja. Apapun situasi yang terjadi di sekitar kita, Sang Firman tetap menjadi manusia dan hadir di antara kita saat ini. Karenanya, kita akan mengikuti ibadah Natal secara online di rumah kita masing-masing. Bersama-sama dengan keluarga kita, mari kita menghayati lahirnya Sang Firman ke dalam dunia melalui liturgi yang menceritakan betapa ajaibnya karya Tuhan melalui kelahiran putranya. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Selamat Natal 2020, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga
Ibadah Natal hari ini kita rayakan dengan pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita menyambut dan merayakan lahirnya Mesias. Namun, sungguhkah kita mengenal Mesias itu dan menerima Dia dalam kehidupan kita? Injil Yohanes mengatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Karena itu, marilah kita memohon ampunannya. Tuhan, ampunilah kami yang seringkali hanya merayakan kelahiran-Mu, namun tidak menghidupinya dalam laku kami sehari-hari. Kami lebih sering memilih hidup sesuai dengan kehendak kami sendiri, ketimbang menerima rancangan dan bimbingan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Ya anak
Saudara sekalian, sambutlah berita anugerah, berita sukacita Natal yang disampaikan kepada seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita sebelum membaca firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang menyatakan janji kepada para nabi dalam perjanjian lama. Janji itu benar-benar digenapi. Janji itu benar-benar dipenuhi. Janji yang sempurna ada di dalam Kristus Yesus, Sang Putra Allah, Sang Firman yang menjadi manusia, yang kita peringati kehadirannya saat ini. Biarlah ya Tuhan, melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu, Engkau juga boleh terus menyemangati kami, memberi kami kekuatan, sehingga kami dimampukan untuk kami meneruskan hidup dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Dengan Sang Firman yang boleh menjadi terang dan petunjuk di dalam setiap langkah-langkah kami. Biarlah melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau juga boleh terus menyemangati kami. Baik kami yang menyampaikan sabda-Mu, kami semua yang mendengar, sehingga kami semua boleh terus dikuatkan oleh kekuatan Sang Sabda. Dalam Kristus Yesus kami mohon. Amin. Today a child is born. Today a child
Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Lamb of God has come. Behold, the Savior is born. Sing of His love to everyone. Oh, Jesus, born on this day, heavenly child in a manger. Oh, Jesus, born on this day, He is our Lord and our Savior. Today our hearts rejoice in Him. Today our hearts rejoice in Him. Today the light of His birth fills us with hope and brings peace on earth. Oh, Jesus, born on this day, He is our light and salvation. Oh, Jesus, born on this day, He is the King of all nations. Today a child is born on earth. Today a child is born on earth. He is light, He is love, He is grace, born on Christmas Day. He is light, He is love, He is grace, born on Christmas Day. He is light, He is love, He is grace, born on Christmas Day. He is light, He is love, He is grace, born on Christmas Day. He is light, He is love, He is grace, born on Christmas Day. Born on Christmas Day. Born on this day. Firman itu telah turun ke dunia dan menjadi manusia. Sambutlah Injil Yesus Kristus dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 seperti ditayangkan dalam video berikut ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara sekalian, selamat hari Natal. Semoga sukacita Natal ada pada kita. Semoga sukacita Natal ini juga ada pada hati kita. Semoga sukacita Natal ini memenuhi diri kita, dan sukacita Natal ini juga ada bersama-sama dengan kita dan keluarga-keluarga kita. Saudara-saudara, perkenankanlah saya untuk bertanya, berapa kali saudara merayakan Natal? Saudara mungkin akan menjawab, sudah beberapa kali. Seperti saya lahir, apalagi saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Disitulah saya merayakan Natal. Walaupun penghayatan Natal itu berbeda. Ketika saya kecil mungkin merindukan Natal dengan pakaian baru, dengan hadiah-hadiah yang akan saya terima. Tetapi begitu saya dewasa, saya mencari sebuah makna kedalaman tentang firman yang menjadi manusia itu. Lalu kalau saya boleh bertanya yang kedua, lalu apa bedanya Natal? Natal tahun ini, tahun 2020, dengan Natal biasanya yang kita ikuti. Jawabnya saudara-saudara, kalau biasanya sangat sibuk, banyak acara, banyak kegiatan, Natal sekolah, masih ada Natal wilayah, masih ada Natal keluarga, Natal marga, Natal kantor, dan sebagainya. Natal dari daerah asal, misalnya dari daerah Temanggungan, ada Natal gereja dengan sederet acara-acara yang lain yang kita ikuti. Bedanya beda dengan tahun ini. Tahun ini tatkala ada COVID melanda negara kita, hampir 102 negara terimbas. Saudara-saudara, situasinya tidak seperti dulu lagi. Umat banyak yang gelisah, tidak dapat merayakan sukacita Natal bersama-sama di gereja, bersama-sama dengan orang banyak. Maka pertanyaannya, apakah Natal tahun ini akan merampas sukacita kita? Apakah Natal tahun ini juga bisa memberikan sukacita itu di dalam kehidupan kita? Memang kita masih terbatas, belum bisa berbakti bersama-sama
Kita merayakannya juga di tengah-tengah keluarga, dalam rumah kita. Maka jangan sukacita itu hilang, saudara-saudara. Arahkan hati kita kepada Dia, Sang Firman itu yang menjadi manusia. Karena Natal sesungguhnya adalah ketika kasih Allah itu didemonstrasikan. Kasih Allah itu diperagakan. Kasih Allah itu dipentaskan. Di mana? Di tengah-tengah dunia. Maka mari kita lihat teks Injil Yohanes. Nah, teks Injil Yohanes yang kita baca tadi, salah satu sifat Allah kalau ditanya. Salah satu sifat Allah yang paling menonjol, semua akan setuju dan sepakat bahwa Allah itu maha kasih. Ada yang mengatakan maha baik, maha pencipta, maha besar dan sebagainya. Tapi semua akan sepakat bahwa Allah itu maha kasih. Kalau Allah itu maha kasih, maka ada ekspresi. Ekspresinya yang diarahkan kemana? Keluar. Ekspresi cinta Allah yang diarahkan keluar. Kemana? Ke dalam dunia ini. Sehingga dunia ini menjadi sasaran cintanya. Dunia yang diciptakan Allah, dunia ini yang dikasih Allah termasuk manusia, termasuk yang disaksikan di dalam Injil. Kita akan membaca dari Injil Yohanes 1, ayatnya ayat yang pertama. Bisa minta tolong Yohanes 1 ayat yang pertama, itu dasarnya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, dengan jelas dikatakan firman itu adalah Allah yang mulia. Firman itu adalah Allah yang kekal. Tapi dikatakan lebih lanjut, Allah yang mulia, Allah yang kekal itu ternyata turun. Maka mari kita lihat ayat nas kita, Yohanes 1 itu ada sebuah frase, 3 frase yang masing-masing punya kedalamannya. Kalau kita melihat dari ayat 14 ini. Frase pertama yang paling penting ayat 14a. Bisa minta tolong ayat 14a? Yohanes 1 ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia. Ada firman. Firman itu keluar dari Allah. Keluar dari mana? Dari Allah. Kalau keluar dari Allah, firman itu turun. Turun kemana? Ke dunia. Maka Yesus sebagai anak Allah turun bersama-sama kita. Itulah makna Natal yang disimbolkan dengan kandang di sini. Maka melalui kelahirannya, disitulah firman itu menjadi manusia. Turun ke dunia. Orang melihat kandang dengan bayi Yesus. Disitulah orang melihat itulah tanda cinta kasih Allah. Maka disitulah saudara-saudara bisa digambarkan orang melihat Yesus secara ragawi. Di mana? Dalam kandang. Dalam kandang anak Allah itu lahir. Lalu nanti juga Yesus dibesarkan. Dibesarkan di Nazaret. Maka Yesus dia bisa bersama dengan orang-orang saat itu. Yesus yang lapar, Yesus yang sedih, Yesus yang menunjukkan empati kasih Allah. Itu yang dikatakan firman itu menjadi manusia. Itu. Nah, ini berita besar? Iya. Berita besar untuk segala zaman? Iya. Berita yang perlu kita dengarkan lagi saat kita menyambut Natal kali ini. Kalau ada yang mengatakan Allah itu ada jauh di sana. Apa Allah jauh di sana? Tidak. Allah adalah yang dekat. Allah yang ada transenden berjarak dengan manusia. Natal justru mau menegaskan Allah itu dekat dengan kita.
Begitu dekatnya sehingga digambarkan dalam bahasa teologi dari transenden jadi imanen. Sebab dikatakan lebih lanjut dalam Injil Yohanes 1 ayat 14b. Lihat frasa kedua. Kalau frasa pertama jadi manusia, dia lahir di kandang. Nah, frasa yang kedua 14b. Boleh dibacakan? Yohanes 1 ayat 14b. Dan diam di antara kita. Saudara-saudara, digambarkan dia diam. Diam bersama kita. Diam itu berarti tinggal. Tapi dalam bahasa aslinya itu bisa dikatakan dalam frase asli berkemah. Allah berkemah di antara kita. Allah yang di atas sana digambarkan diam bersama kita. Kalau berkemah berarti Allah yang turun. Turun kemana? Ke bumi. Secara khusus ketika manusia itu bersiarah. Bersiarah di padang gurun kehidupan. Padang yang tandus. Allah turun menemani. Lalu ketika pesiarah itu tiba di tengah-tengah perjalanan malam yang gelap, disitulah ada yang mau menemani kita. Berkemah bersama kita. Itu makna yang kedua. Kalau kita melihat frasenya, frase ayat 14b. Dia diam. Diam bersama dengan kita. Sehingga di situ lebih lanjut dijelaskan poin yang ketiga. Frase yang ketiga 14c. Itu secara mendalam digambarkan Injil Yohanes di sini. Boleh dibaca 14c? Yohanes 1 ayat 14c. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ada kemuliaan Allah. Jadi manusia yang dalam kegelapan menemukan yang namanya terang. Bukan hanya menemukan terang itu, tapi ditemani sang terang. Ada terang yang datang ke dalam dunia. Terang yang ditawarkan di dalam kemah-kemah manusia. Yang ditawarkan di dalam kemah-kemah perjalanan kita. Di dalam siarah kehidupan kita. Ada terang yang ditawarkan dalam hidup kita. Sehingga di situ menjadi jelas kalau kita baca. Nah, ayat yang kelima dan ayat yang kesembilan. Ayat 5 dan ayat 9. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Firman yang menjadi manusia, dialah sang sumber terang. Yang menerobos tenda-tenda kegelapan. Tenda-tenda kegelapan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Lalu pertanyaan kita pada saat ini ketika kita merayakan Natal tahun ini. Adakah ruang bagi kita untuk menerima kuasa Allah. Dan membiarkan sang bayi sumber terang itu berkemah di sudut-sudut hati kita yang paling gelap. Inilah maknanya, inilah artinya, inilah yang dimaksud firman itu menjadi manusia. Ketika kita mau membukakan relung hati kita untuk sang bayi kudus itu. Nah, sebagai ilustrasi saudara-saudara, untuk menggambarkan kedekatan Allah ini, apakah saudara punya saudara kandung? Ada yang menjawab ada. Lalu bagaimana hubungan atau relasi saudara dengan saudara kandung itu? Relasi antar manusia bisa menjadi relasi yang dekat. Antar saudara kandung bisa dekat, tapi bisa jauh. Relasi yang jauh bukan hanya karena tempatnya jauh, beda kota, beda luar negeri, yang satu di sini. Tapi yang dekat bisa menjadi jauh karena relasinya memang jauh. Tapi beda dengan teman. Teman bisa menjadi dekat, kita menjadi akrab.
melebihi saudara kandung. Itulah hubungan manusia, tergantung relasi, tergantung komunikasi, tergantung sikap keduanya. Tapi apa yang dikatakan Alkitab di sini? Alkitab mau berkata Allah bukan Allah yang jauh, yang transenden, yang berjarak dengan manusia, tapi mau menjadi dekat karena firman itu jadi manusia, lalu tinggal bersama kita, mau menyahabati kita dan menyebut kita sahabat. Karena itu saudara-saudara, kalau digambarkan lebih jauh, Allah itu yang menaungi. Bahkan Allah itu yang memelihara kita di dalam langkah-langkah kita. Apa yang tepat untuk menggambarkan tahun 2020? Itulah yang disebut tahun krisis. Tahun krisis karena wabah COVID-19 ini. Wabah yang melanda seluruh dunia. Banyak perubahan-perubahan terjadi di sekitar kita. Krisis ya. Krisis di bidang penerbangan. Industri penerbangan mengalami krisis. Dampaknya perhotelan. Perhotelan juga krisis. Wisata dan perjalanan krisis. Kuliner juga sama. Yang berimbas pada krisis ekonomi. Ini yang disebut krisis. Tapi dalam krisis ini, mari kita renungkan firman hari ini. Apakah Anda melangkah sendiri? Tidak. Itulah makna firman yang menjadi manusia. Allah yang turun. Turun untuk apa? Untuk menaungi Anda. Di dalam setiap langkah-langkah Anda. Di dalam setiap pergumulan Anda. Di tengah-tengah kesesakan Anda. Dan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, dalam krisis kita melihat semua manusia itu rapuh. Iya. Jalannya terseok-seok. Iya. Secara mental kita, secara psikologis kita, secara fisik kita. Semua manusia mengaku ringkih, lemah, tidak berdaya menghadapi yang namanya virus COVID-19 ini. Virusnya kecil tapi menyerang dan menggerogoti manusia. Kelalaian kecil bisa mengakibatkan bencana. Manusia mudah terinfeksi atau menginfeksi orang lain. Apalagi yang daya imunnya rendah. Tapi kita harus berdiri. Berdiri di tengah krisis itu. Terus berdiri dan berselancar di tengah-tengah krisis itu. Maka ada sumber pengharapan. Ada pengharapan karena ada pertolongan Tuhan. Dan merasakan kehadiran Yesus Sang Firman. Sebagai terang di tengah-tengah malam yang gelap itu. Sang Sabda bukan hanya menunjukkan terang yang menerangi dari atas. Memberi petunjuk-petunjuknya, wejangan-wejangannya. Tetapi Sang Sabda atau Kristus yang mau menjadi manusia, diam bersama kita, berkemah bersama kita di tengah-tengah tenda yang namanya keringkian manusia. Dan itulah sumber pengharapan kita yang membuat kita tidak padam semangatnya. Karena itu jangan hanya melihat hanya krisisnya, lalu membuat kita tamat hidup kita. Dalam krisis sebetulnya ada dua. Krisis adalah tantangan. Tantangan harus dihadapi, iya. Dengan budaya baru, sikap baru, iya. Tapi krisis juga adalah kesempatan. Ada kesempatan baru yang harus diraih. Nah, saudara mungkin akan bertanya dari tema hari ini. Lalu bagaimana sih? Jelaskan dong. Gimana kalau Allah itu menaungi saya? Buktinya saudara-saudara dalam siarah kehidupan ini. Allah itu ternyata memelihara kita sampai saat ini. Itu tandanya Allah menaungi. Kalau Allah menaungi, berarti kita yang harus menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Saudara-saudara, tapi itu yang seringkali tidak mudah bagi kita. Mengatakan Allah menaungi ya, tapi menghayati bahwa Allah menaungi kadang-kadang susah. Karena apa? Karena manusia maunya yang enak.
Manusia tidak mau yang tidak enak. Manusia mau usahanya maju. Untungnya gede, akhir tahun juga gede. Tapi kok tidak demikian? Apakah saudara kecewa? Kalau kita bisa menjalani hidup ini, hidup yang sulit ini, bukankah itu tandanya Tuhan yang menaungi dan memelihara kita? Menaungi dan memelihara itu cukup bagi kita ketika Sang Firman itu menjadi manusia. Lalu tinggal tugas kita. Tugas kita yang menyesuaikan. Sesuaikan dengan apa yang Tuhan beri. Bukan sebaliknya. Tuhan yang diminta menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Anak Allah yang menjadi manusia itu menjalani hidupnya secara sederhana. Kalau disimbolkan dengan kandang, kandang ini adalah tempat makanan ternak. Tapi kandang ini sebagai alas. Alas kelahirannya itulah simbol kesederhanaan. Ketika Yang Maha Tinggi datang sebagai manusia, dia lahir di kandang palungan. Nah, lalu nanti dia berkarya. Berkaryanya pun juga sebagai anak tukang kayu. Palungan dari kayu. Anaknya tukang kayu. 30 tahun dibesarkan oleh Yusuf, tukang kayu dari Nazaret. Itulah simbol kesederhanaan yang ada. Saudara-saudara, bahkan nanti anak Allah yang sederhana ini menjadi sama dengan kita. Matinya juga sama. Mati di mana? Palang kayu. Jadi rupanya ini yang sudah ada. Firman yang menjadi manusia. Dimulai lahir di palungan, bahannya kayu. Dibesarkan sebagai anak tukang kayu. Matinya juga di palang kayu. Apa yang mau diajarkan di situ? Kesederhanaan hidup, kesederhanaan menjalani hidup itu. Sehingga di tengah-tengah situasi krisis membuat kita meneladani Dia, iya. Di dalam kesederhanaan, iya. Kencangkan ikat pinggang, iya. Apa yang saya terima itu yang saya cukupkan. Saudara-saudara, maka kalau dikatakan tadi firman menjadi manusia, lalu menjadi terang yang menerobos kita, menerobos hati kita, menerobos kegelapan kita. Saudara-saudara, digambarkan di sini, saudara-saudara. Apa maknanya ketika sang terang itu dibiarkan masuk dalam hati kita? Saudara-saudara, ada sebuah cerita. Ketika saya mahasiswa, ada juga teman saya. Teman saya yang punya kebiasaan unik di kos. Waktu itu di Yogyakarta. Biasanya sebagai anak kos, saudara-saudara. Nah, anak kos itu tengah bulanan uang kiriman sudah tipis. Nah, saudara-saudara, hidup harus berjalan, iya. Nah, hidup harus berjalan, kuliah harus jalan. Maka saudara-saudara pernah pada suatu ketika kita hanya bisa ya membeli makannya pun makan dengan tempe dan dengan sambal. Nah, yang menarik saudara-saudara, cara pertama untuk bisa menikmati semacam itu, nah cara pertama adalah coba makan tempe, tapi fokus bayangan kita adalah makan ayam. Jadi bisa merasakan ketika menggigit tempe, rasanya rasa ayam, bayangin gigit ayam goreng, itu satu. Tapi teman saya ini unik. Uniknya ini gini, di belakang kos itu rupanya ada restoran Cina, namanya restoran Rumah Makan Baru. Nah, kalau menggoreng itu biasanya ada bawangnya, bawangnya yang harumnya kemana-mana. Nah, ketika membuat mie goreng, dia itu seringkali ke halaman belakang, tempat ibu kos, lalu sambil makan. Makannya tempe. Tempe sepotong dengan sambal di tengah-tengah bulan yang krisis. Lalu sambil menghirup baunya itu sambil memasukkan tempe dan nasi yang ada itu sambil mengunyah, saudara-saudara. Dan itulah menghirup ayam goreng, katanya menggugah selera, saudara-saudara. Nah, ceritanya anak Tuhan tidak membayangkan, tapi punya hikmat sendiri.
hikmat sendiri. Karena apa? Karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada 3 poin penting di sini. Nah, poin penting yang di sini yaitu yang pertama, saudara-saudara, yang namanya giving gift. Allah yang Maha Kasih itu memberikan cintanya. Allah yang Maha Kasih memberikan tindakan konkretnya di situ. Yesus sebagai firman menjadi manusia. Jadi giving gift-nya apa? Natal itu identik dengan kado. Kado pemberian Allah. Kalau saudara menerima giving gift di situ, saudara ingat bingkisannya atau saudara ingat pemberiannya. Natal, saudara-saudara, adalah bingkisan kasih. Bingkisan kasih yang diberikan kepada kita. Kalau saudara ingat bingkisannya, saudara ingat di situ barangnya. Oh, barangnya unik. Atau ingat sang pemberinya. Yang benar ingat dua-duanya. Itu giving gift, saudara-saudara. Allah Sang Maha Kasih itu pemberinya. Lalu Yesus yang menjadi tanda cinta, buah cinta, itu kado kasihnya. Maka giving gift ini membuat saya harus mengenali. Maka harus ada atraksi dengan Allah. Ada koneksi. Akhirnya melahirkan sebuah kesadaran. Kesadaran yang mendalam dengan Allah di situ. Nah, tahap yang kedua setelah giving gift. Itu yang namanya present gift. Nah, di sini, saat ini, cinta itu berarti hubungan timbal balik. Kita sudah diberi kado cinta. Kalau present gift berarti disinilah kita sebagai manusia yang sudah menerima cinta, menerima anugerah Tuhan, mau menjadi penyalur-penyalur anugerah itu, saudara-saudara. Maka menjadi present gift. Bukan hanya giving gift, tapi menjadi present gift itu. Nah, saudara-saudara tidak hanya berhenti menjadi present gift, tapi menjadi yang namanya kooperatif operating gift, saudara-saudara. Nah, di situ berarti manusia menjadi penyalur cintanya. Ini, manusia bukan hanya sekedar melakukan sesuatu, tetapi sebagai penyalur-penyalur cintanya. Lalu apa aplikasinya bagi kita? Saudara-saudara, di tengah kegelapan, cukup kita menjadi sebuah lilin. Lilin kecil. Ketika banyak krisis dan banyak konflik-konflik terjadi. Ada yang hidup dalam kegelapan, iya. Yang tidak dapat penghasilan, iya. Terancam PHK, iya. Penghasilannya menurun, iya. Bingung mau apa, itu kegelapan yang nyata. Banyak orang juga mengalami kegelapan karena relasi. Relasi tidak baik. Orang tua seringkali marah-marah. Anak dianggap tidak ngerti. Anak cenderungnya memberontak, tidak mau mendengar. Anak merasa tidak nyaman. Komunikasi jadi buntu di situ, sering berselisih pendapat. Ada yang hidup di dalam ketidakamanan, takut sekarang. Sekarang banyak pencuri, keluar banyak penjamret, hidup tidak lagi nyaman, itulah kegelapan. Lalu apa artinya ketika kita bicara malam ini? Firman itu menjadi manusia, dialah Sang Immanuel. Bukan hanya sang terang yang menerangi, tapi dia adalah yang bersama-sama dengan kita. Jadi Sang Immanuel, firman yang menjadi manusia, tidak hanya sekedar lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Tetapi di dalam kegelapan, kegelapan hati, kegelapan jiwa kita. Hari ini sudah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus sebagai Immanuel. Yang datang membawa terang bagi kita yang hidupnya diliputi kegelapan. Maka pesannya satu, bukalah hatimu. Kalau sudah buka hatimu, bukalah dirimu. Kalau sudah bukalah dirimu, bukalah pintu.
pintu keluargamu menerima sinar terangnya. Karena sinar Kristus akan menyerangi kegelapan dan mengusir kegelapan itu. Percayalah, kalau Kristus sebagai sang terang, firman yang menjadi terang, menjadi manusia, tidak ada satu sudut pun yang tidak diterangi oleh sinar terangnya. Tidak ada satu sudut pun yang bisa lolos dari terangnya. Ia adalah terang sejati yang memberi harapan, bahkan memberi kegembiraan di tengah-tengah krisis hidup. Terang yang memancarkan cahaya Allah, cahaya kemuliaan Allah, ayat 14b tadi. Saudara-saudara, ada cerita sebagai penutup. Ada lilin kecil. Pada suatu malam, lilin kecil ini hanya diambil oleh seorang pemuda. Ia menyalakan lilin itu. Lalu ia membawa lilin itu ke sebuah menara yang tinggi. Lilin itu bertanya, "Kemana kita akan pergi?" Jawabnya, "Kita akan menuju tempat yang lebih tinggi daripada rumah-rumah yang ada di sekitar ini. Untuk memberikan satu petunjuk, satu penerang bagi kapal yang akan berlabuh ke pelabuhan itu." Lilin itu hanya mengatakan, "Tidak ada yang bisa melihat sinar terangku," kata lilin. "Cahayaku itu hanya kecil, hanya berkelip, hanya cahaya setitik yang tidak berarti apa-apa." Pemuda itu meyakinkan, kalau sinarmu kecil, bertahanlah. Bertahan dengan sinar yang kecil dan berikan sinar terang itu untukku. Benar, saudara-saudara, ketika berada di puncak, lelaki itu mengambil lampu besar. Lampu besar itu dinyalakan dengan lilin yang kecil yang masih bernyala. Kemudian menjadi sebuah nyala yang cukup besar. Lalu pemuda ini mengambil reflektor mengkilap yang besar. Didekatkan di lampu yang menyala ini. Kemudian terpencar berkas sinar. Bukan hanya kecil lagi, tetapi memancar terang karena cahaya reflektor itu jauhnya ke arah laut. Lalu dengan bantuan lilin, cahaya lilin kecil ini menjadi sebuah reflektor yang akan memandu kapal-kapal besar itu berlabuh ke pelabuhan. Saudara, apa fungsinya bagi kita? Firman sudah menjadi manusia, ya. Jadikan itu terang di hati kita. Kalau sudah jadi terang di hati kita, bawalah terang itu. Terang itu untuk sesama. Maka disitulah firman Tuhan boleh terus berbicara di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk saat hening. Maka genaplah janji Allah pada umatnya, Yesus Kristus putra tunggalnya lahir di dunia, dan malaikat surga nyanyi sukacita gembira, asyurkan namanya. Pujilah, glory, glory, haleluya.
Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Tinggi, Sang Firman telah menjadi manusia, diam bersama-sama dengan kami. Di dalam Sang Firman, kami boleh melihat kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan, Engkau yang ada di tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga, tetapi Engkau yang mau menemani kami. Bahkan Engkau yang mau bersiarah di dalam lorong-lorong kehidupan kami. Tinggal bersama kami dan menerangi kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang kekal, tapi yang mau lahir bagi kami sebagai manusia yang hidup dan mati untuk menebus dosa-dosa kami. Di dalam Sang Firman itu, kami mengenal Engkau adalah anak yang kekasih, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Maka tolong kami Tuhan, kalau kami takut, jangan biarkan kami berputus asa. Kalau kami kecewa, jangan biarkan kami berpahit hati. Jika kami jatuh, jangan biarkan kami terkapar. Ketika akal dan kekuatan kami habis di tengah-tengah krisis, jangan biarkan kami binasa. Kami boleh melihat, terus memandang kepada Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, yang boleh menjadi sumber terang di dalam hati kami. Terangi sudut-sudut hati kami, sehingga dengan kekuatan firman-Mu sendiri, kami boleh terus melanjutkan siarah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan, di dalam masalah. Tuhan topang dan kuatkan mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan tolong teguhkan mereka. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan masalah COVID, mereka yang ada di garda depan, para medis, dokter, perawat, beri mereka kekuatan. Untuk pemerintah kami, beri juga kekuatan untuk boleh menyelesaikan masalah pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh benar-benar diatasi. Tuhan, kami berdoa seluruh masyarakat, sehingga di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah situasi yang baru dengan pola yang baru, biarlah kami boleh terus memelihara hidup-hidup yang menghidupkan sesama kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 98 ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Umat yang terkasih,
Marilah bersama kita menghampiri bayi Kristus dengan membawa persembahan syukur kita. Bagi umat yang ingin memberikan persembahan syukur, dapat mengirimkannya pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor rekening 101 00801 45582 atau melalui scan kode QR seperti yang tertulis di layar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kami serahkan kembali kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh serta harta yang ada pada kami. Dan juga sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Dan juga kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, untuk keperluan perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Lahir
Firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Ingatlah bahwa firman itu kini telah lahir dan hadir dalam hati dan kehidupanmu. Maka terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan perlindungan dari Allah Bapa menyertai kehidupan kita. Kasih Kristus melalui kelahirannya untuk dalam kehidupan kita. Dan semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kita untuk merasakan dan menyadari kehadirannya dan pimpinan Kristus dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili Majelis Jemaat GKI Cinere dan Panitia Natal 2020, saya mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya damai Natal menyertai saudara dan keluarga. Tuhan memberkati.